dalan-dalan disekat, dalan-dalan ditutup iki kan pasti usahanya teman-teman jadi terkena dampaknya tuh. Jadi intinya kalau usahanya teman-teman iki lagi sepi atau lagi menurun, iki wes intinya ngene bro, ora usah dikait-kaitne karo dukun. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pastinya situasi pandemi ini atau COVID ini menjadikan kita belajar bagaimana cara bertahan dalam situasi yang enggak enak. Nah, kebetulan selain saya menjadi owner di usaha saya sendiri, saya juga founder di info lowongan tukang cukur dan kursus potong rambut Indonesia. Nah, grup loker tersebut ada di Facebook. Jadi teman-teman kalau mau diskusi atau mau sharing-sharing bisa cari ya di grup Facebook. Nah, di situ karena setiap hari itu saya ngecek sendiri, dari admin itu selalu menyampaikan intinya tiap hari banyak yang melamar kerja atau mencari pekerjaan. Nah, sedangkan kondisinya teman-teman owner atau teman-teman pengusaha barbershop itu hari ini lagi nggak baik teman-teman. Jadi mungkin kondisinya teman-teman yang sebagai tukang cukur itu sekarang terlanjur sudah punya skill tapi nggak bisa kerja atau memang belum mendapatkan kerja. Nah, begitu juga sebaliknya untuk teman-teman owner itu, mereka juga masih menyiapkan strategi yang baik atau strategi yang pas untuk menghadapi situasi transisinya pandemi ini gitu. Jadi ini adalah sebuah masa transisi. Setelah pandemi itu kita bisa menjalankan usaha kita itu lebih baik atau enggak gitu. Jadi teman-teman itu yang mungkin sekarang merasa usahanya lagi menurun, itu teman-teman harusnya lebih semangat karena teman-teman itu nggak sendirian. Jadi teman-teman itu lebih banyak bersilaturahmi aja atau mungkin lebih banyak menjalin relasi atau mengunjungi teman-teman lama atau mungkin teman-teman relasi bisnis atau mungkin keluarga juga. Nah, ini kesempatan untuk membangun sebuah relasi. Jadi teman-teman bisa sabar ya intinya dalam menghadapi situasi pandemi ini, karena bisnis itu nggak bisa ya teman-teman kalau intinya teman-teman hanya berpikirnya setelah mempunyai skill itu teman-teman langsung bisa jadi owner seperti itu. Jadi tugas-tugas atau mungkin langkah-langkah yang harus dilakukan owner itu minimal harus punya skill untuk menjadi leader atau skill untuk menjadi seorang pemimpin, minimal mimpin usaha kecilnya dulu seperti itu. Jadi usaha jasa itu banyak contohnya, ada potong rambut, salon atau barbershop, mungkin jasa tukang tukang menjahit, atau mungkin ada juga jasa reparasi atau bengkel atau jasa apa namanya, banyak intinya. Sik bro, ngomong terus ngelak gulune, iki kopine teko iki, ngombe sik. Oh, panas. Yes, mantap. Nah, jadi intinya dalan-dalan disekat, dalan-dalan ditutup iki kan pasti usahanya teman-teman jadi terkena dampaknya tuh. Jadi intinya kalau usahanya teman-teman iki lagi sepi atau lagi menurun, iki wes intinya ngene bro, ora usah dikait-kaitne karo dukun, ora usah dikait-kaitne karo kancamu sing gak seneng karo awakmu. Intinya
jika usaha kita sepi, nggak usah berpikir kalau teman kita itu wah jangan-jangan kompetitor atau pengusaha lain itu ada yang memusuhi kita, atau mungkin ada teman kita yang nggak suka sama kita. Akhirnya didukune bro. Nah bahasa Jawa ini sih ngono. Jadi wong Jawa ini intinya jarine seneng main dukun. Tapi ya saya kira orang sing terlalu bermain-main dukun itu ya intinya mereka percayanya ya sama hal yang mistis terus gitu. Jadi mereka itu nggak pengen punya banyak duit kayaknya. Dia pengennya itu duit dikasihkan dukune gitu. Jadi sing sugih iki dukune. Nah itu salah bro. Ojo sampai dicontoh ya. Jadi teman-teman, bisnis potong rambut ini gampang. Yang penting teman-teman ini punya keterampilan, punya modal, bisa mengelolanya, berjuang, sabar, ya toh. Nah urusan nanti sukses itu pasti teman-teman semua bakal sukses gitu. Nah tinggal teman-teman ini mulai sekarang ditanamkan dulu atau ditargetkan. Saya itu pengennya sukses umur berapa gitu. Jadi saya dulu ya mungkin banyak saudara atau banyak tetangga yang bilang wah masnya ini, Mas AB ini sukses ya, intinya bisa membangun sebuah usaha jasa potong rambut dan sekarang sudah pensiun, sudah mempunyai passive income. Nah jadi banyak yang mungkin nggak suka sama saya atau mungkin banyak yang iri sama usaha saya. Nah, tapi alhamdulillah sampai sekarang itu saya orangnya selalu positif. Saya nggak terlalu memikirkan bahwa orang lain itu benci sama saya atau nggak sesuai sama pemikiran saya. Nah itu saya kira malah menjadi penghambat rencana-rencana saya untuk berkembang gitu. Jadi saya itu kalau punya strategi, saya punya formula, saya punya rencana, itu saya tulis, saya agendakan dan saya langsung kerjakan seperti itu. Contohnya saya pengen di dalam situasi pandemi yang nggak berakhir ini, nggak selesai ini, usahanya ya panggah melaku di tempat atau jalan di tempat. Nah ini saya juga pengen nambah usaha lain bro kemarin itu. Contohnya saya pengen usaha warmindo atau warung lah intinya. Tapi ternyata belum bisa diterima di kota saya, di Kediri, belum bisa diterima. Akhirnya ya saya harus menggaji karyawan saya pakai uang pribadi saya seperti itu. Nah itu nggak bertahan lama. Cuma sampai sekarang ya tetap buka, intinya mau sepi rame yang penting kita optimis saja. Nah selanjutnya saya juga tiba-tiba saya punya ide untuk merubah jualan saya. Nah kemudian saya ini mau punya rencana bisnis angkringan. Jadi kalau angkringan itu kan saya kira bisa dikolaborasikan dengan tempat cukur ya. Jadi tempat cukur itu pasti harapannya rame. Nah kalau rame itu pasti banyak orang antri. Nah selain orangnya yang antri ini mau beli es atau beli kopi sambil wifian. Nah biasanya teman-teman yang antri itu juga lapar bro. Jadi mungkin teman-teman saat ini orang usah mikir sing neko-neko. Jadi usahamu sing ada sekarang itu sampean kembang nih, sampean atur lagi strategi nih, gak usah tolah-tolah sana sini. Saya yakin itu teman-teman di luar sana itu yang kelihatannya covernya bagus atau mungkin yang kelihatannya wah itu timnya keren-keren semua ya. Tapi saya kira itu mungkin mereka itu juga hatinya lagi nggak enak gitu, karena ya mungkin orang yang paling aman atau orang yang paling sukses di masa pandemi ini adalah orang-orang yang membangun usahanya ketika awal mulai itu mereka nggak hutang gitu. Jadi orang yang nggak punya hutang itu enak. Mau ini pandemi ini ya pengennya berakhir ya. Jadi kalau mau pandemi ini berakhir apa enggak, saya kira orang yang nggak punya hutang itu yang paling enak, mereka merdeka. Tapi kalau teman-teman yang pengusaha yang mulai kecil menengah sampai kelas atas yang intinya usahanya itu pakai uang utang, saya kira ya saya gak iso nolong.
Terus piye bro? Usaha ngutang, misalkan ngutang 50 juta atau mungkin 100 juta untuk bikin tempat cukur gitu. Sedangkan pemasukannya ini nggak seimbang gitu. Jadi ketika jalan ditutup atau mungkin selama pandemi ini orang jadi malas keluar rumah. Jadi kita pasti terbebani sewa tahun kedua. Jadi usaha itu seperti kayak guyonan. Tahun pertama seperti wah gitu. Nah, tahun kedua wes lemes gitu. Jadi kayak hilang tertelan bumi gitu. Lanjut ngopi dhisik ya. Ini kopi ini buatan bojoku dhewe, bro. Oh, enak pol. Dulu tuh saya juga mungkin terlalu menikmati hidup, bro. Nah, saya ini pengennya di situasi pandemi ini saya juga pengen menikmati hidup. Jadi dengan secangkir kopi. Jadi saya itu seorang muslim dan saya pengennya mengingatkan teman-teman semua, insya Allah orang muslim itu pengen menyelamatkan saudaranya. Jadi intinya nasihat orang muslim itu insya Allah untuk menyelamatkan teman-teman atau saudaranya seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk bisnis ya, jadi bisnis potong rambut ya. Jadi teman-teman yang masih menjadi tukang cukur atau yang masih bekerja ikut orang, teman-teman yang sabar. Jadi teman-teman itu perlu adanya ilmu. Jadi untuk memulai bisnis atau untuk mandiri itu ada prosesnya gitu. Jadi teman-teman yang banyak duit, yang uangnya ratusan juta, terus diinvestasikan untuk usaha jasa potong rambut atau barbershop, itu aja yang bangkrut atau yang tiba-tiba menghilang itu ratusan bahkan ribuan usaha seperti itu. Jadi teman-teman yang belum memulai usaha jasa potong rambut yang masih ikut orang, ditabung bro uangnya. Jadi dengan tabunganmu itu nanti kalau sudah cukup, sudah pas waktunya, teman-teman bisa mulai merintis. Jadi usaha yang sukses, usaha yang besar itu harus dimulai dari nol, harus merintis dulu. Nggak ada ini yang intinya usaha buka langsung sukses itu ya nggak ada gitu. Jadi dulu aja saya mengalami di awal-awal membuat usaha jasa potong rambut itu 1 minggu itu yang datang itu tamunya cuma 1-2 orang gitu. Ya, itu belum ada Instagram ya. Jadi sekarang apalagi media sosial itu udah banyak banget, ada promosi-promosi di situ juga gampang seperti itu. Jadi pesan saya hari ini adalah jangan terlalu berharap yang berlebihan ke orang lain seperti itu. Jadi teman-teman jika sudah bekerja ikut orang, sudah lama, sudah mempunyai tabungan, saya doakan nanti bisa segera membuka usaha, bisa merintis. Jadi teman-teman itu bisa tahu celah-celahnya usaha potong rambut itu seperti apa, supaya sukses itu seperti apa, supaya pelanggannya itu datang terus itu seperti apa. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan video saya mudah-mudahan segera bangkit lagi dan usahanya bisa lancar, sehat selalu. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Video selanjutnya saya mau bahas tentang passive income ya. Jadi passive income-nya jasa potong rambut itu caranya seperti apa gitu. Jadi saksikan terus, jangan lupa di subscribe ya channelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.